Ditampilkan pada suatu malam, sekelompok remaja sepakat bolos dari acara kelulusan. Saat sedang bersukaria, tiba-tiba saja salah satu gadis menjadi panik, memohon agar mereka segera pergi. Namun para pemuda malah mengabaikan dan tak menganggap itu serius. Tak berselang lama, mereka pun sadar bahwa kabur adalah keputusan terbaik, namun semua sudah terlambat. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman semua sehat-sehat dan baik-baik saja serta selalu berada dalam lindungannya. Seperti biasa, seharusnya saya akan menceritakan yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Into the Storm 2014, sebuah film garapan sutradara Stephen Quayle, serta dibintangi oleh para aktor yang kali ini saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, segera siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Cerita berlanjut ke keesokan harinya, di mana siaran berita mengabarkan bahwa para remaja tewas akibat bencana tornado. Lalu ditampilkan seorang pria bernama Pete bersama timnya yang mendengarkan berita itu lewat radio, dan dia kembali merasa kecewa karena gagal merekam peristiwa tersebut. Jadi selama setahun terakhir, Pete terus mengalami kegagalan, dan jika kali ini dia masih tidak mendapatkan rekaman badai tornado, maka seluruh pendanaan untuk proyeknya akan dicabut. Di belakangnya, kru kedua mengikuti dari dalam van. Salah satunya adalah seorang ahli meteorologi bernama Ellison. Wanita itu sedang memantau pergerakan badai dan mempelajari pola kerusakannya ketika menentukan lokasi pengambilan gambar berikutnya. Dia melihat peringatan dari pusat cuaca bahwa tornado baru sedang menuju ke Texas. Dengan cepat dia menyampaikan informasi itu kepada Pete karena ini adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan rekaman eksklusif. Beberapa waktu kemudian, Pete dan timnya berhenti di sebuah pom bensin. Di sana, Pete menerima telepon dari donatur yang membawa kabar buruk. Karena Pete belum juga berhasil merekam sesuatu yang layak, pihak donatur memutuskan untuk menghentikan pendanaan. Ini membuat Pete merasa frustasi, sehingga menghampiri Ellison untuk berdiskusi soal langkah berikutnya. Yang jadi masalah, wanita itu menyarankan agar mereka menuju Silverton. Meskipun data menunjukkan arah badai menuju Riverside, Ellison dengan data dan keyakinan yang kuat mengatakan tornado akan menyerang Silverton. Pete sempat ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk mengikuti data rekannya. Di sisi lain, ditampilkan dua pria jahil, Rivers dan Dong, memutuskan untuk merekam aksi gila demi konten di channel YouTube mereka. Sebagai pembukaan, salah satu dari mereka menaiki ATV dan berencana melompati kolam yang dipenuhi air terbakar. Dong mengumpulkan keberaniannya lalu meluncur, namun gagal dan terjatuh ke dalam air sambil menghancurkan kolam tersebut. Konyolnya, meskipun gagal, mereka justru tertawa terbahak-bahak karena yakin penonton akan menyukainya. Namun saat itu juga, Ibu Dong yang sangat marah keluar dari rumah sambil berteriak melihat kerusakan pada kolamnya. Di tengah amukan, para pria jahil itu mendadak teralihkan oleh sesuatu yang lewat di jalan. Sebuah kendaraan lapis baja melaju di depan mereka. Itulah Pete dan timnya yang tiba dengan kendaraan pemburu badai mereka disebut Titus. Mengabaikan teriakan Ibu Dong, kedua pria jahil itu langsung mengejar kendaraan tersebut. Sementara itu, Pete dan tim sudah sampai di titik tertinggi di kota, berharap bisa merekam momen tornado yang luar biasa. Adegan berpindah menampilkan kota Silverton. Seorang pemuda bernama Donnie sedang merekam pesan untuk tanda kutip kapsul waktu yang akan dibuka pada 25 tahun mendatang. Dalam pesannya, Donnie mengatakan bahwa saat itu usianya sudah 41 tahun dan sang ayah akan berusia 65 tahun. Sementara sang ibu seandainya masih ada akan berumur 63 tahun. Donnie menceritakan tentang prestasinya di sekolah, hobinya, serta memperlihatkan kamarnya. Adik Donnie bernama Trey tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mulai mengejeknya. Setelah saling menggoda, si Donnie pergi ke dapur untuk merekam ayah mereka, Gary. Gary yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di Silverton sedang sibuk dengan urusannya. Jadi ketika melihat kamera, Gary menyuruh anaknya pergi karena dia sedang mengalami hari yang sulit, apalagi ini adalah hari kelulusan.
Penolakannya untuk ikut direkam dalam proyek kapsul waktu terasa mengecewakan, terlebih karena ide itu datang dari Donnie. Di luar rumah, Trey mengambil alih kamera dan mulai merekam sambil bercanda. Tak lama kemudian, dia menyaksikan pertengkaran sengit antara Donnie dan Gary. Merasa kesal, Donnie memilih untuk pergi ke sekolah dengan bersepeda seorang diri. Ya, Donnie merasa bahwa ayahnya tidak pernah memberikan pujian, bahkan lebih sering menyalahkan atas semua yang dilakukan, dan ketika sang ayah mencoba menenangkan, Donnie sudah tak ingin mendengarkan lagi. Kembali ke kelompok Pete, ketika menanti datangnya badai, Pete merekam bagian dalam truk Titus dan menjelaskan fitur-fiturnya seperti orang sedang room tour lah kira-kira. Kendaraan canggih ini dilengkapi dengan stasiun cuaca mini, jangkar penstabil yang bisa menahan angin hingga 170 mil per jam, serta bilik observasi yang bisa berputar 360 derajat untuk mendapatkan pandangan penuh. Dia meminta kru kamera untuk merekam panel-panel dan bagian luar kendaraan, karena rekaman itu akan berguna saat proses penyuntingan. 360-degree view of outside. Di van, Ellison terus memantau pergerakan badai. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata itu panggilan dari putrinya. Dengan berat hati, Ellison mengatakan bahwa akhir pekan ini dia tidak bisa pulang dan tentunya membuat keluarga kecewa. Di waktu yang sama, Trey dan Gary tiba di sekolah. Dari kejauhan, Trey merekam sang kepala sekolah yang sedang menegur Gary. Di area parkir, Trey bertemu dengan kakaknya Donnie dan memastikan apakah semua rekaman untuk kapsul waktu sudah selesai karena deadline semakin dekat. Tak lama berselang, Trey melihat Caitlin, gadis idaman Donnie, sedang berbicara dengan guru pembimbing dalam keadaan kecewa. Mengikuti saran sang adik, Donnie pun menghampiri gadis itu untuk menghibur, dan Trey merekam diam-diam momen tersebut. Caitlin menjelaskan bahwa proyek videonya tentang pabrik kertas tua gagal karena filenya rusak dan tidak bisa dibuka. Proyek itu seharusnya menjadi tiket baginya untuk mendapatkan magang musim panas. Donnie pun langsung menawarkan bantuan untuk merekam ulang semuanya dan Caitlin menerima dengan senang hati. Tanpa membuang waktu, keduanya pun pergi ke pabrik tua yang sudah ditinggalkan, tentunya setelah Donnie izin ke Trey. Trey menggerutu karena kini dia harus merekam upacara kelulusan dan wawancara siswa sendirian. Begitu Donnie pergi, Trey langsung memulai wawancara dengan teman-teman sekelas mereka. Ada yang berharap kaya raya, ada yang menolak bicara, dan ada juga yang ingin menikah dengan pria konglomerat. Setelah wawancara selesai, Trey menyiapkan kamera untuk merekam acara kelulusan. Ayah mereka melihat Trey dan tampak kesal karena Donnie tidak membantu. Dia tidak yakin Trey mampu mengurus semuanya sendirian. Apalagi acara ini sangat penting dan tak boleh sampai gagal. Di sisi lain, Pete dan timnya sedang bersiap untuk merekam badai. Pete sangat yakin bahwa ini akan menjadi dokumenter paling epik sepanjang karirnya. Pada saat yang sama, Ellison mendapat telepon dari ibunya. Ellison masih merasa sedih setelah berbicara dengan putrinya tadi. Ibunya mencoba menenangkan dan mengingatkan bahwa meskipun dia belum pulang selama 3 bulan, ini adalah bagian dari pekerjaan. Ellison pun berjanji akan segera pulang dan menutup panggilan. Kemudian dia mendekati Pete yang menunjukkan berita bahwa Riverside telah dihantam dengan parah dan ternyata menjadi jalur utama tornado. Setelah memeriksa ulang data, Ellison menyadari bahwa dia mungkin keliru. Badai itu tidak akan sampai ke Silverton. Pete pun marah besar dan hendak memecatnya saat itu juga dan memutuskan pergi sendiri ke Riverside untuk mencoba merekam sesuatu. Namun ketika melangkah ke balkon, Ellison melihat hujan es mulai turun. Dia terkejut karena fenomena itu tidak sesuai dengan data cuaca yang dilihat sebelumnya, yang menunjukkan bahwa badai seharusnya melemah. Dia bersikeras ke van dan memeriksa instrumen, lalu menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu tornado telah berubah arah dan kini bergerak langsung menuju mereka. Sementara itu, di sekolah, acara kelulusan pun dimulai. Pidato menyentuh disampaikan di atas panggung, sementara para siswa yang lulus menyimak dengan serius. Pada saat yang sama, Donnie dan Caitlin tiba di pabrik tua. Keduanya saling memberikan pujian, tapi terdengar canggung, sehingga Donnie memutuskan langsung mulai merekam. Kembali ke Pete dan tim yang masuk lebih dalam ke pusat kota dan mulai melihat awan berbentuk corong tornado. Pemandangan itu membuat Pete terdiam takjub. Berita mulai menyiarkan kedahsyatan badai ini seiring kemajuan yang semakin mengancam. Sementara itu, Rivers dan Dong juga memutuskan untuk mengejar tornado. Mereka memacu mobil langsung ke arah badai tanpa menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut.
Dude, go. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur kota sehingga acara kelulusan diakhiri lebih awal dan semua orang diminta segera berteduh. Namun tiba-tiba sirine peringatan meraung dan para siswa beserta keluarga mereka berlarian menyelamatkan diri. Pete dan timnya mencoba menuju badai sedekat mungkin demi mendapatkan rekaman eksklusif. Setelah menemukan lokasi yang tepat, mereka langsung menancapkan Titus tepat di jalur prediksi tornado, berharap bisa berada di pusat pusarannya. Salah satu operator kamera, Jacob, mulai panik, bahkan ketakutan dan gemetar hebat. Sangat disayangkan, tornado sedikit berbelok ke samping sehingga mereka tidak terkena langsung. Pete tampak kecewa, sementara Ellison memeriksa data terbaru dan wajahnya langsung pucat karena ternyata tornado kini bergerak langsung menuju sekolah. Ya, pihak administrasi sekolah pun segera mengatur proses evakuasi. Gary menyadari bahwa Donnie tidak terlihat bersama kelompok siswa lainnya. Saat itu juga, angin kencang mencabut sebatang pohon dan melemparkannya ke aula depan sekolah, menghancurkan jendela dan menerbangkan pintu-pintu. Orang-orang bergegas masuk lebih dalam dengan harapan bangunan akan cukup kuat menahan badai. Namun beberapa detik kemudian, hembusan angin lain yang lebih kuat menghancurkan seluruh jendela. Anginnya sangat ganas hingga menyeret siapapun yang tidak sempat berpegangan. Ketika badai akhirnya reda, Gary adalah orang pertama yang berdiri dan langsung mencari apakah semua orang selamat, terutama anaknya Trey. Dia kemudian mengambil ponsel Trey untuk menghubungi Donnie. Saat sedang asyik merekam, Donnie terkejut menerima panggilan dari ayahnya yang mencoba memperingatkan agar tetap berada di sana. Namun belum sempat menjelaskan alasan, terdengar suara gemuruh aneh, lalu atap bangunan tiba-tiba runtuh, menimpa mereka berdua dengan puing-puing beton dan logam. Setelah mengetahui lokasi Donnie, sang ayah langsung memutuskan untuk menuju pabrik tua itu. Begitu keluar dari gedung, dia terkejut melihat kehancuran yang ditinggalkan tornado. Area parkir hancur, mobil-mobil terbalik, dan sebagian gedung sekolah hancur total. Kembali ke tim Pete, Ellison melihat laporan berita bahwa tornado kedua sedang menuju langsung ke Silverton. Dia terpaku karena tidak pernah menyaksikan kejadian seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba mobil mereka harus berhenti karena kabel listrik yang putus menghalangi jalan. Pete buru-buru masuk ke van dan mengetahui soal tornado kedua itu. Dia meminta Ellison membantu menentukan lokasinya dengan tepat agar mereka bisa mencegahnya. Di pabrik, Donnie dan Kathleen akhirnya sadar, tapi mereka benar-benar terjebak di bawah reruntuhan dan kaki Kathleen terluka parah. Gary dan Trey langsung naik ke mobil dan melaju menuju pabrik tua. Di perjalanan, Gary baru tahu bahwa Donnie tidak pergi sendirian. Ternyata Kathleen ikut bersamanya. Gary terkejut karena tidak pernah tahu bahwa Donnie menyukai gadis itu. Tiba-tiba mereka melihat kehancuran mengerikan di depan. Beberapa rumah telah hancur total hingga hanya tersisa serpihan kayu. Di tengah puing-puing itu berdiri seekor anjing bernama Sooner, milik Pak Tua Chester. Mereka langsung mencari pemiliknya dan menemukan Pak Tua terjebak di dalam mobil yang terlempar ke reruntuhan rumah. Trey memotong sabuk pengaman dengan pisau lipatnya dan mereka berhasil menarik Chester keluar. Tanpa membuang waktu, ayah dan anak itu pun segera melanjutkan perjalanan setelah menitipkan Chester kepada warga sekitar. Di dalam reruntuhan, Donnie dan Kathleen berusaha mencari jalan keluar, tapi tidak ada celah sama sekali dan karena sulit sinyal, mereka jadi tidak bisa minta bantuan. Di sisi lain kota, Ellison mengemudi melewati jalanan dan melihat dua pria jahil sedang duduk santai di bangku sambil merekam video, tanpa menyadari bahaya di sekeliling mereka. Bersama dengan itu, ayah dan anak masih dalam perjalanan menuju pabrik. Gary memuji Trey karena pisaunya sangat berguna, tapi tetap harus menyita benda itu karena remaja dilarang menyimpan sajam. Trey tidak terkejut karena tidak diomeli saja sudah syukur. Menyadari rute yang mereka ambil, Trey menyarankan jalan lain agar bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Ditampilkan Ellison menghentikan van dan berjalan mendekati Dong dan Rivers untuk memperingatkan mereka tentang badai yang mendekat, tapi keduanya sama sekali tidak menganggap serius
serius ucapan Ellison. Pete menyuruh Ellison membiarkan mereka karena sudah dewasa dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Saat itu juga asisten Ellison, Daryl, melihat tornado mulai terbentuk sangat dekat dan semakin cepat mendekat. Tiba-tiba badai menghantam daerah di sekitar mereka dan menghancurkan sebuah bangunan. Puing-puing beterbangan kemana-mana, menghantam mobil dan rumah-rumah. Bahkan Gary dan Trey yang masih dalam perjalanan ke pusat kota ikut tersapu oleh ledakan angin. Setelah berhasil selamat, Gary langsung keluar dan menyuruh Trey lari menuju gedung bank untuk berlindung dari badai. Semua orang pun mengikuti itu tanpa ragu, namun begitu hendak masuk ke pintu depan bank, sebuah mobil jatuh dan menutup akses masuk Gary dan Ellison. Ellison mencoba berlindung di dalam Titus, tapi belum sempat meraih pintu, angin langsung menerbangkannya. Beruntung Gary berhasil menangkap tangan Ellison sebelum tubuhnya terbawa angin. Trey menyaksikan seluruh kejadian mengerikan itu dari jendela bank. Setelah badai berlalu, keluarga itu baru sadar bahwa mobil mereka telah hancur akibat angin. Saat itu juga Jacob kehilangan kendali atas dirinya. Dia benar-benar ketakutan sehingga ingin berhenti dari petualangan gila ini. Daryl membujuknya untuk bertahan dengan janji uang besar dan liburan bersama pacarnya minggu depan. Jacob pun berubah pikiran dan memutuskan tetap ikut. Jadi Pete langsung menyuruh kru bersiap untuk merekam tornado selanjutnya. Gary mendengar perbincangan tim dan Pete dan menyadari bahwa tujuan mereka sama, yang mana mengarah langsung ke pabrik sehingga mohon agar diberikan tumpangan. Phil awalnya tidak setuju karena merasa waktunya akan terbuang, namun akhirnya berubah pikiran karena desakan Ellison. Pete juga menyarankan Trey naik ke kendaraan Titus karena akan lebih aman. Bahkan saat Gary masuk ke dalam van, Pete menawarkan bayaran kepada Trey untuk semua rekaman yang telah dia ambil. Setelah semua bersiap di dalam kendaraan, rombongan itu pun langsung melaju menuju lokasi. Sementara itu di pabrik tua, Donnie membalut kaki Kathleen yang terluka dan bercerita tentang ibunya yang dulu seorang perawat dan mengajarinya pertolongan pertama. Kisah itu membuat Kathleen ikut membuka diri dan mengungkapkan kekhawatiran tentang orang tuanya. Donnie dan Kathleen saling membuka hati satu sama lain. Donnie mengungkapkan bahwa ibunya telah meninggalkan mereka dan kemudian tewas dalam kecelakaan mobil yang tragis. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan berharap itu tim penyelamat, namun yang terjadi justru sebatang pipa pecah dan membanjiri tempat itu. Dalam perjalanan menuju pabrik, Ellison juga bercerita tentang putrinya, Grace. Lalu dia bertanya soal anak-anak Gary dan berjanji akan melakukan segala cara untuk menemukan Donnie. Gary terkejut dengan banyaknya tornado yang terjadi. Dia tidak menyangka bisa ada lebih dari satu dalam sehari. Daryl pun mengiyakan dan menambahkan bahwa sangat langka ada dua front badai sekuat ini muncul bersamaan. Pembicaraan mereka terhenti mendadak ketika sebatang pohon tumbang dan menutup jalan. Tanpa membuang waktu, Trey langsung menyarankan jalur alternatif. Dong dan Rivers melaju dengan ATV melewati medan yang hancur sambil merekam diri mereka sendiri. Saat menuruni lereng curam, Dong kehilangan kendali dan mereka berguling-guling secara liar sambil tertawa terbahak-bahak. Pete memutuskan untuk memeriksa keadaan Jacob dan mencoba menyemangatinya. Saat itulah mereka melihat tornado berputar di sisi kiri, lalu beberapa pusaran lain bermunculan dari arah yang berbeda. Ellison menyadari bahwa badai telah berada di luar kendali dan mendesak semua orang untuk pergi sejauh mungkin, tapi Pete menolak mundur. Pusaran angin yang dahsyat itu menghancurkan segala yang ada di jalurnya dan juga mengoyak rumah serta mobil menjadi serpihan. Dari atas bukit, Dong dan Rivers merekam kekacauan tersebut sambil bersenang-senang hingga akhirnya sebuah pusaran menyapu mereka dalam hitungan detik. Tornado kemudian menyusul van kelompok Pete dan membalikkan kendaraan itu ke samping. Untungnya semua orang berhasil selamat dan Pete segera kembali untuk mengevakuasi seluruh kru ke dalam Titus lalu menerobos badai yang mengamuk.
Namun, sebatang pohon tumbang menghadang jalan, memaksa mereka lari mencari perlindungan ke bangunan terdekat. Jacob yang terobsesi ingin merekam tornado api, mencoba menangkap momen itu dengan kameranya, tapi angin kencang menerbangkan alat itu dari tangannya. Pete menyuruhnya lari, namun sudah terlambat. Tak ada yang bisa dilakukan tim, jadi mereka berlindung di dalam gereja, berdiam diri sementara badai terus mengamuk. Setelah badai mereda, Ellison menyalahkan Pete atas kematian Jacob dan memutuskan untuk ikut bersama Gary agar bisa membantu menemukan anaknya. Dengan menggunakan Titus, mereka berhasil membalikkan van dan bersiap menuju pabrik tua. Semua orang berangkat kecuali Pete yang tetap tinggal naik ke Titus dengan tekad menyelesaikan filmnya. That's my girl. Sementara itu, di bawah reruntuhan pabrik, Donnie dan Kathleen mulai terendam air. Mereka berusaha keras bertahan agar tidak tenggelam, namun air terus naik dengan cepat. Akhirnya Donnie mendapatkan sinyal dan merekam pesan suara untuk ayahnya, memberitahukan bahwa mereka terjebak di bawah puing dan air sudah hampir menutup seluruh ruangan. Dalam perjalanan ke pabrik, Gary melihat sebuah mobil yang mengevakuasi orang-orang, dan dari pengemudinya, Gary mengetahui bahwa seluruh zona industri telah hancur dan semua sirine peringatan mati total. Jika badai lain datang, tak seorang pun akan tahu. Meskipun sangat berisiko, Gary tetap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ponselnya menerima sinyal dan pesan dari Donnie pun masuk. Setelah mendengarnya, Gary sangat terkejut dan sadar waktu mereka sangat sempit untuk menyelamatkan anak-anak itu. Air sudah mengenangi sebagian besar ruangan yang tersisa. Menyadari ajal sudah di depan mata, Kathleen dan Donnie merekam salam perpisahan penuh air mata kepada orang tua mereka, serta mengungkapkan impian yang belum terwujud sambil saling meminta maaf dan berpelukan erat. Di waktu yang sama, dengan kecepatan penuh, van akhirnya tiba di pabrik dan tim langsung berpencar mencari keberadaan anak-anak. Di bawah sebuah balok besar yang roboh, Gary melihat remaja yang tak sanggup mengangkat puing yang terlalu berat. Trey dengan cepat mencari solusi dan menabrakkan van ke balok itu untuk membuka jalan. Mereka berhasil menarik Kathleen keluar, tapi Donnie terjebak di dalam air. Tanpa pikir panjang, Gary langsung menyelam dan menarik Donnie ke permukaan. Semua orang sempat mengira sudah terlambat, tapi Gary terus melakukan CPR hingga akhirnya Donnie kembali bernafas. Keluarga itu pun langsung berpelukan, penuh haru dan rasa syukur atas keajaiban yang baru saja terjadi. Saat itu, Pete datang untuk mengambil hard drive serta menjemput timnya. Saat mereka pergi, berita melaporkan bahwa 2 tornado raksasa telah bergabung menjadi satu badai besar kategori 5 yang paling dahsyat dari yang pernah tercatat di wilayah tersebut. Setelah menelusuri jalurnya, mereka sadar bahwa badai itu mengarah langsung ke sekolah, tempat hampir seluruh warga yang tersisa berlindung. Sirine tetap sunyi, jadi tak ada satupun yang tahu ancaman besar sedang mendekat. Gary segera mengambil keputusan untuk menuju sekolah dan menyelamatkan semua orang. Dia menerobos masuk dan memperingatkan bahwa mereka harus segera dievakuasi, karena bangunan itu tidak akan bertahan dan pasti akan hancur total. Para siswa dan orang tua pun segera keluar, naik ke bus sekolah maupun mobil pribadi berpacu melawan waktu. Rombongan itu melaju di jalan raya menghindari badai maut, namun masalah lain menghadang berupa tiang listrik yang tumbang ke jalan. Dalam kepanikan, beberapa kendaraan terpaksa keluar dari jalur. Gary memutuskan untuk berbalik arah dan mencari rute alternatif, diikuti oleh yang lain. Namun jalan yang mereka tempuh kembali buntu karena alat berat proyek menutup akses. Tornado sudah sangat dekat, tak ada waktu lagi untuk mencari jalan lain. Donnie memohon agar mereka percaya padanya, lalu menjelaskan bahwa ada saluran pembuangan di bawah yang bisa dijadikan tempat berlindung. Tanpa ragu, para pengungsi langsung keluar dari kendaraan mereka dan berlari menuju tempat itu. Mereka masuk melalui sebuah pintu besi dan bersiap menghadapi badai terakhir yang mengancam segalanya. Angin menderu semakin ganas, sementara tornado menghantam segalanya, menerbangkan bus dan alat berat, mengangkat pesawat, mencabut pepohonan, dan meratakan semua yang dilewatinya. Para penyintas berpegangan sekuat tenaga agar tidak tersedot keluar. Tiba-tiba, Pete memutuskan bahwa merekam badai ini berarti
mempertaruhkan nyawa. Ellison mencoba mencegahnya, tapi tekad Pete sudah bulat. Dia menyerahkan drive berisi rekaman tornado yang diyakini akan berguna bagi orang-orang untuk menghindari bencana, dan ini sekaligus mengungkap bahwa niat Pete merekam tornado tidak hanya untuk menghasilkan uang, tapi juga membantu manusia. Melawan terpaan angin, Pete berhasil mencapai Titus, lalu mengemudi ke arah saluran besar dan memarkir kendaraan untuk menutup jalan keluar demi menyelamatkan Ellison dan yang lainnya. Setelah upaya pertama menancapkan jangkar gagal, Pete menyusun rencana baru dengan meminta bantuan Gary mengambil kawat baja untuk mengaitkan Titus ke sebuah truk yang terjebak di dalam terowongan. Seluruh tim kini terperangkap di pusat tornado, ketakutan saat badai terus mengamuk. Tapi semuanya menjadi lebih buruk ketika kabelnya tiba-tiba putus dan kendaraan Pete tersedot masuk ke dalam pusaran. Dengan rasa takjub dan ketakutan, Pete melihat tornado dari dalam sambil terus terangkat ke atas, menembus awan hingga mencapai langit tenang yang diterangi cahaya matahari. Itu adalah pemandangan paling menakjubkan yang pernah dilihatnya. Namun, semua hanya sesaat. Pusaran itu kembali menariknya turun dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, tornado akhirnya mulai mereda dan menghilang. Gary berdiri memeriksa keadaan semua orang dan segera membebaskan Trey dari jaring yang melilit kakinya. Setelah itu, Gary mengembalikan pisau Trey dan memeluknya penuh rasa syukur. Terpana karena berhasil selamat, kelompok itu pun keluar dan melihat kota telah hancur. Orang-orang duduk di antara puing-puing kehidupan mereka. Ini adalah tornado paling dahsyat dalam sejarah, tapi para penyintas bertekad untuk bangkit dan membangun kembali. Film pun ditutup dengan menampilkan masyarakat yang membersihkan puing-puing. Dua bersaudara merekam wawancara para penyintas untuk kapsul waktu. Todd kini percaya bahwa hidup adalah anugerah terbesar. Chester meyakini bahwa kebaikan dan saling menolong adalah satu-satunya cara agar kemanusiaan tetap bertahan. Ellison mengenang Pete dan berencana merilis filmnya karena yakin dokumenter itu akan menginspirasi perubahan besar. Dan Gary akhirnya berdamai dengan kedua putranya. Badai yang berhasil dilewati telah mempererat hubungan keluarga itu. Lalu ditampilkan juga Dong dan Rivas. Ternyata mereka terhempas ke atas pohon oleh tornado namun selamat. Kini mereka akan mengupload semua video rekaman, berharap menjadi seorang yang terkenal. Dan tamat. Begitulah bagian klimaks film ini. Kota Silverton menghadapi tornado kategori EF5 yang paling kuat dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Dalam kekacauan besar ini, karakter utama diuji bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional dan moral. Pete, sang pemburu badai, akhirnya menyadari bahwa ambisinya dalam mengejar gambar tornado sempurna ternyata harus ditebus mahal. Saat ia memutuskan tetap berada di dalam Titus demi menyelamatkan tim, Pete tidak hanya berkorban secara fisik, tapi juga simbolis. Ia melepas obsesinya terhadap rekaman sempurna dan akhirnya menyadari nilai kehidupan manusia lebih berharga dari apapun. Di sisi lain, Gary yang awalnya memiliki hubungan renggang dengan kedua putranya, Donnie dan Trey, menemukan momen pendewasaan batin di tengah badai. Krisis yang mereka alami justru mempererat kembali hubungan keluarga yang sebelumnya dingin akibat kesibukan dan kurangnya komunikasi. Tornado dalam hal ini bisa dibilang menjadi alat rekonsiliasi yang menyadarkan mereka tentang pentingnya kebersamaan di tengah situasi paling genting sekalipun. Saat badai mereda dan langit kembali tenang, yang tersisa bukan hanya puing-puing kota Silverton yang hancur, tapi juga momen refleksi bagi mereka yang selamat. Pete meninggal dengan senyum, bukan karena telah berhasil merekam fenomena alam terhebat, melainkan karena pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang lebih berarti, yaitu tindakan heroik dan penuh pengorbanan demi orang lain. Tornado dalam film ini bukanlah sekedar bencana alam biasa, melainkan metafora yang sangat kuat tentang ketidakpastian hidup, obsesi manusia modern terhadap pencapaian, dan betapa rapuhnya kehidupan yang kita anggap stabil. Setiap tornado yang menghantam Silverton seolah mewakili berbagai konflik internal yang dialami tokoh-tokohnya, seperti ambisi Pete yang tidak terkendali, hubungan Gary dengan putranya yang retak, dan upaya manusia yang mengendalikan segala sesuatu yang pada dasarnya berada di luar kendali mereka.
Simbolis kamera dan dokumentasi juga sangat kuat dalam film ini. Pete yang selalu sibuk merekam badai menyoroti budaya modern yang terobsesi dengan dokumentasi dan viralitas. Ironisnya, Pete tidak pernah menikmati hasil obsesinya karena ia meninggal sebelum sempat melihat hasil rekaman terbaiknya. Ini menjadi sindiran halus namun tajam terhadap fenomena media sosial yang sering membuat manusia kehilangan momen nyata demi mengejar rekaman terbaik. Melalui badai, film ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa berubah drastis dalam sekejap. Badai datang tanpa peringatan, seperti masalah dalam kehidupan nyata yang terkadang datang secara mendadak. Tornado yang tidak terkendali melambangkan ketidakberdayaan manusia saat menghadapi kekuatan alam sekaligus kekacauan emosional dalam diri mereka. Pada akhirnya, saya pikir apa yang ingin disampaikan film adalah tentang bagaimana manusia seharusnya merespons situasi sulit dalam hidup. Film ini menekankan bahwa kekuatan sesungguhnya bukan datang dari seberapa kuat atau pintar seseorang, melainkan dari seberapa mampu seseorang beradaptasi, bekerja sama, dan berkorban demi kepentingan bersama. Pengorbanan Pete menggambarkan bahwa keberanian sejati adalah saat seseorang bersedia mempertaruhkan dirinya demi keselamatan orang lain, bukan hanya demi keuntungan pribadi. Sementara rekonsiliasi antara Gary dan kedua putranya mengajarkan bahwa hubungan manusia, baik dalam keluarga maupun masyarakat, hanya bisa diperbaiki ketika ego dikesampingkan dan ketika kita mulai fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu saling menjaga dan menyayangi. Film ini juga mengajarkan tentang kerendahan hati dalam menghadapi alam. Tornado yang menghancurkan Silverton adalah pengingat jelas bahwa sekuat apapun manusia, mereka tetap rentan dan lemah di hadapan kekuatan alam. Pada akhirnya, yang menyelamatkan manusia bukanlah teknologi canggih, melainkan solidaritas dan semangat saling membantu. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!